Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa li jami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Khatimatan ya? Satu libat. Apa? Wata baraniyu yu'ta. Oh ya. Wata baraniyu irsadul ibad. Imam Tabarani meriwayatkan yu'ta bisyahidi yaumal qiyamati. Di hari kiamat didatangkan orang yang mati syahid. Fayu kafulil hisabi. Kemudian orang yang mati syahid itu dihentikan untuk diperiksa amalnya, dihisab. Summa yu'ta bi ahlil balai. La yungsabu lahum mizanun wa la yungsabu lahum diwanun. Kemudian setelah itu juga didatangkan di hari kiamat nanti orang yang ahli bencana, maksudnya ini orang yang waktu di dunia terkena musibah. La yungsabu lahum mizanun. Nah, untuk orang yang di dunia terkena musibah itu tidak dipasangkan atau tidak disiapkan timbangan. Wala yunsabu lahum diwanun, dan tidak dipasangkan atau dibukakan buku catatan. Fayusabbu lahum al ajru sabban. Kemudian orang yang terkena musibah di dunia itu apa disokke apa bahasa Indonesia? Diberikan atau ditumpahkan untuknya pahala dengan maksudnya pahala yang banyak. Inna ahlal ngafiyati la yatamannauna fil mauqifi anna ajsadahum kuridat bil maqaridi min husni sawabillah. Sungguh orang yang afiyah, orang yang sehat sentosa di hari itu, di hari kiamat itu kepengin kalau badan mereka itu dipotong dengan gunting-gunting karena melihat bagusnya pahala dari Allah. Di waktu hari kiamat itu melihat orang yang kena musibah, orang yang di sini salah satu contohnya itu orang yang cacat gitu. Nah, itu begitu banyaknya pahala itu atas musibah atau atas cacatnya itu. Nah, orang-orang yang waktu di dunia tidak cacat itu menjadi kepengin, seandainya dulu anggota badanku itu
potong-potong dengan gunting sekalipun saya pasti senang. Karena melihat besarnya pahala dari Allah tersebut. Maksudnya itu musibah, bencana, termasuk cacatnya badan, dengan termasuk musibah. Itu ada pahala yang besar nanti di hari kiamat itu. Ini maksudnya tidak usah sedih, semuanya itu ada pahalanya. Bahkan orang-orang yang tidak terkena musibah waktu di dunia kalau melihat pahalanya orang yang terkena musibah itu malah jadi kepengin seandainya dulu waktu di dunia terkena musibah. Namun begitu kita tidak boleh berdoa minta musibah. Itu doa yang dilarang. Kita tidak boleh minta cobaan itu, tidak boleh. Nggak usah minta aja pasti kebagian. Tapi kalau minta itu namanya yaitu doa yang salah satu doa yang dilarang oleh Allah melalui perintah Rasulullah itu melarang. Wahua Imam Tabarani juga meriwayatkan idza maridal ngabdu salasata ayamin kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Ketika seseorang itu sakit 3 hari, maka dia keluar dari dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya. Seperti pada hari ketika ibunya melahirkan. Seperti ketika bayi masih merah, baru dilahirkan kan tidak punya dosa sedikit pun. Itu sakit 3 hari saja, ada hadis yang menjelaskan orang itu keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan itu, bersih dari dosa. Tentu kalau sabar kan itu tentu kalau sakitnya itu ya yang seperti kemarin itu mungkin sakit yang membuat dia tidak bisa berangkat Jumatan, tidak bisa sampai tidak bisa menghadiri sholat jamaah. Ini pokoknya itu karena sifat belas kasih Allah, orang yang beriman itu apapun yang terjadi hanya untung dan untung hasilnya itu. Hanya enak dan enak banget hasilnya itu. Kalau sudah beriman. Kalau sehat disyukuri pahalanya juga besar. Sakit, sabar, menghapus dosa-dosa. Di samping pahala yang besar tadi. Jadi semua itu kan, semua amal baik itu menghapus dosa dan menambah pahala. Begitu juga musibah itu apapun itu bentuknya, entah kecil entah besar, entah sedikit entah banyak, entah sebentar entah lama, itu semua ada hitungannya, jangan khawatir. Jangan bersedih. Nah, meskipun bencana itu kan asalnya karena dosa kita sendiri juga. Karena manusia itu tidak mungkin tidak berdosa kecuali para nabi dan rasul, maka ya salah satu menebus dosa itu adalah diberi cobaan. Adalah makin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah, makin tinggi pula cobaannya. Wa Ibnu Abid Dunya, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan, man katamahumma yaumin asabathu akhrajahullahu min dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu
wa kataballahu lahu bara'atan minan nar wa satara alaihi kama satara bala Allahi fid dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu hadis, siapa saja yang menyembunyikan sakit panas sehari yang menimpanya, jadi tidak menceritakan kepada siapapun, tidak memperlihatkan kepada siapapun bahwa orang itu sedang sakit panas, sehari saja Allah akan mengeluarkan orang itu dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seperti ketika baru saja lahir, bersih. Sakit panas, enggak ada yang tahu, enggak ada yang diberitahu, disembunyikan. Nah, itu Allah akan mengeluarkan dari dosa-dosanya seperti ketika ibunya baru saja melahirkannya, seperti ketika masih bayi, masih suci. Wa kataballahu lahu bara'atan minan nar. Dan Allah menetapkan orang itu bebas dari neraka. Wa satara alaihi kama satara bala Allahi fid dunya. Dan Allah menutupi kesalahannya, maksudnya di hari kiamat nanti, sebagaimana dia telah menutupi cobaan yang diberikan Allah di dunia itu. Orang sakit panas, kemudian tidak ada yang dikasih tahu, tidak menampakkan sedikit pun, jadi orang sama sekali tidak ada yang tahu, dikiranya sehat. Nah, itu sehari saja, apalagi lebih dari sehari saja begitu. Allah akan mengeluarkan orang itu dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dia baru dilahirkan ibunya. Dan Allah menuliskan untuknya bebas dari neraka. Dan Allah menutupi semua kesalahannya di hari kiamat nanti sebagaimana dia telah menutupi cobaan yang diberikan Allah, yaitu sakit panas tersebut ketika di dunia. Maksudnya kalau bisa mengamalkan seperti ini, jadi sakit, tidak ada yang tahu. Nah itu dengan amal seperti itu akan menuntun orang untuk mencapai derajat seperti ini. Itulah. Orang sakit panas, tidak menceritakan kepada siapapun. Perbuatan itu nanti akan menuntun orang itu melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, sehingga nanti dia itu bebas dari neraka, bersih dosanya, dan kesalahan-kesalahan yang telah terlanjur itu nanti ditutup Allah di akhirat, maksudnya tidak dipersoalkan. Karena rangkaian perbuatan atau amal-amal berikutnya itu. Nah, kira-kira tafsirnya seperti itu penjelasannya. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Tabarani, karena amal baik itu biasanya menarik amal baik lainnya atau berikutnya. Nah, ini karena ada kaidah itu. Amal buruk itu juga kadang itu menarik amal buruk lainnya atau berikutnya. Nah, maka kalau kita beramal baik, kita bersyukur kepada Allah atas amal baik kita. Mengapa kita bersyukur? Karena kita ingat bahwa kita bisa berbuat baik itu atas pertolongan Allah. Nah, dengan ingat, dengan bersyukur nanti ditambah, maka akan ada rangkaian amal baik lainnya yang bisa kita kerjakan atas pertolongan Allah. Itulah.
Nah, sebaliknya kalau kita berbuat buruk, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini maksudnya kembali kepada Allah. Taubat itu kan, tabaya tubuh itu kan artinya kembali dah. Rojanga yarjingu dah kan. Kembali kepada Allah maksudnya mohon ampun kepada Allah, menyerah kepada Allah, sehingga tidak ada rangkaian amal buruk berikutnya. Kalau kira-kira begitu, wa'at bingus sayyi'ah bil hasanah tamhuha, sabda Nabi kan begitu. Itu dulu yang pernah saya dapatkan dari Kiai Abdul Muhid Al-Maghfurlah, guru saya kan itu kira-kira kayak begitu. Ya sama aja dengan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu kan menjadi dosa besar. Maksudnya ya dosa kecil itu kalau berulang-ulang kan sudah menjadi dosa besar dan menarik perbuatan yang tergolong dosa besar. Entah amal yang kecil, yang sedikit jangan diremehkan karena itu nanti bisa menarik amal-amal baik lainnya. Ya, memotong kuku di hari Jumat, mencabuti bulu ketiak di hari Jumat, mencukur rambut, kemaluan di hari Jumat, mandi besar di hari Jumat, pakai wangi-wangian itu kan hal sepele. Ya, itu bisa menarik amal-amal berikutnya. Apalagi kalau sabar menerima musibah. Di sini dicontohkan bentuk sabarnya itu kan siapa yang menyembunyikan sakitnya sampai orang tidak ada yang tahu. Itu kan artinya sabar. Salah satu bentuk sabar itu kan wujudnya seperti itu. Yalah. Wa Ahmadu wa Tabaraniyu inna sudanga wal malilata la yazalani bil mu'mini wa inna dunubahu mislu uhudin fama yadanganihi wa alaihi min dunubihi misqalu habatin min khardalin. Imam Ahmad dan Imam Tabarani meriwayatkan, sungguh sakit kepala, pusing. Nah, maksudnya ora pusing tak eran didit. Ini ya saya pusing, pokoknya pusing gak ya ini? Mbok tak eran didit, mbok pilek, mbok apa ini sampai pusing ki. Golek bojo angel barang kan pusing ya. Dan sakit panas, ya. Sakit panas itu hampir semua gejala penyakit itu kan kebanyakannya kan pakai apa? Demam panas. Nah. Kedua-duanya itu tidak akan henti-hentinya bagi orang yang beriman. Karena dalam keadaan dia itu dosanya seperti gunung Uhud saking besarnya. Maka tidaklah kedua penyakit itu meninggalkan orang itu, bahkan ketika dosa-dosanya itu sampai dosa-dosa orang itu hanya seperti benih biji sawi. Jadi maksudnya ini, sakit pusing, sakit panas yang menimpa orang yang beriman, yang dosanya itu seperti gunung Uhud saking banyaknya. Nah, itu kedua penyakit itu tidak akan meninggalkan, maksudnya ketika sudah meninggalkan orang yang beriman yang dosanya sebanyak itu orang beriman tersebut dosanya tinggal sebesar biji sawi dari sebesar gunung Uhud, kena pusing atau kena panas, itu nanti selesai pusing, selesai panas itu dosanya tinggal sebesar biji sawi. Itulah. Jadi nek pusing barangnya alhamdulillah memang dosaku banyak. Nanti setelah selesai pusing itu tinggal sedikit.
terus cari dosa lagi kan itu. Dosanya nggak usah dicari, itu pasti banyak. Ya lah. Ini perlu diulang-ulang toh. Makin berilmu orang, makin tahu bahwa dosanya banyak. Makin tidak merasa berdosa, makin menunjukkan dia bodoh. Makin bodoh orang itu. Kalau orang itu merasa dosanya sedikit, itu menunjukkan kebodohannya. Kalau orang itu merasa dosanya besar, itu menunjukkan ilmunya ada atau banyak. Maka orang itu makin berilmu, makin takut kepada Allah, karena makin tahu dosanya banyak. Makin bodoh, makin tidak takut. Kemarin ki neng Facebook itu ada, ini menarik juga karena apa gue jenenge perlu diterangkan lagi mengenai hal ini. Ada orang meninggal usianya 18 tahun, laki-laki, dikubur. Setelah 3 jam atau berapa itu, keluarganya itu merasa tidak puas dengan analisis penyebab kematiannya. Maka orang tuanya itu meminta tim dokter untuk menggali lagi kuburan anak itu untuk melakukan otopsi. Otopsi apa? Pemeriksaan mayat itu. Nah, ternyata setelah 3 jam itu, baru 3 jam dibuka, itu keadaannya sudah mengerikan. Jadi badannya sudah kelabu semua, termasuk rambutnya, termasuk matanya mendelik ketakutan, mulutnya peok, itu habis dihajar habis-habisan dan berdarah-darah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu kan artinya kan itu untuk peringatan yang masih hidup. Nah, bisa juga itu apa gue jenenge misteri tentang hidup di alam kubur yang jasmani. Itu apakah maksudnya itu jasmani yang dikubur itu untuk sejenak setelah 7 langkah ditinggalkan pelayat itu, jasmani itu dihidupkan lagi kemudian diberi nikmat, atau sebaliknya diberi hukuman? Ataukah yang dimaksud Rasulullah hidup di alam barzah, di alam kubur itu dengan jasmani yang berbeda, yaitu wallahu a'lam. Nah, kenapa biasanya yang terjadi seperti itu di kalangan orang Islam? Ya karena yang bisa mendengarkan peringatan, yang bisa memetik pelajaran itu hanya orang Islam, orang beriman. Maka kalau di daerah-daerah kafir, mayat mau dikubur, mau enggak, dikubur, dibuka lagi ya enggak ada apa-apanya, ya biasa-biasa aja. Kenapa begitu? Nah ya karena pelajaran kan hanya diberikan kepada orang yang normal, kan itu toh? Ada pertanyaan loh, kok selalu terjadi di kalangan orang Islam ya, orang beriman ya. Lah ya memang sekolah itu diberikan untuk orang yang waras, itu kan pelajaran. Nah kalau tidak beriman kafir, ya buat apa dikasih pelajaran? Entah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau dibandingkan dengan misalnya kejadian yang terjadi pada para waliullah, kekasih-kasih Allah itu kan ya Abu Sulaiman Al-Jazuli, ya misalnya sebagai contoh, yang menulis kitab Dalailul Khairat. Setelah berapa 300 atau 400 tahun makamnya itu harus dipindah karena untuk jalan daerah Irak. Nah, makanya harus dibongkar kan makamnya. Sudah 300 atau 400 tahun. Dibongkar itu mayatnya masih baru, rambutnya masih basah, kafannya masih wangi. Kafannya wangi, bukan masih wangi. Yang wanginya itu tidak seperti minyak wangi yang dikenal orang.
harum, mewangi, masih utuh. Itu 300 atau 400 tahun. Nah, dipindah itu. Rambutnya masih basah, kafannya masih baru. Udah 300 tahun ya, bandingkan yang tadi. Baru 3 jam, udah peyok. Gitu. Nah, itu ada sih Pak Dr. Mun M itu yang ahli mayit itu. Kemarin juga ada tuh mayatnya orang janda penjual gorengan. Gitu. Itu sudah berapa tahun, berapa puluh tahun itu. Makamnya itu harus dibongkar karena dipindah karena kebanjiran apa, masih utuh juga. Nah, itu kalau secara analisis kedokteran kan, oh itu pengawetan yang terjadi secara alami karena tanah mengandung ini dan itu, karena kandungannya air begini dan begitu. Nah, ini dah. Nah persoalannya kenapa tidak semua orang bisa memilih kuburan yang seperti itu. Orang itu yang penjual gorengan itu, ibu-ibu itu, yang utuh mayatnya itu. Kan juga tidak memilih dia. Keluarganya juga tidak memilih, oh kubur di sini karena pH-nya tanah sekian, karena kandungannya ini. Kan enggak bisa gitu. Iya tak? Enggak ngerti tak? Itu kan analisis ilmu pengetahuan. Persoalannya mengapa orang itu dikubur di tempat seperti itu sehingga mayatnya awet, yang satu tidak di tempat seperti itu sehingga mayatnya hancur, misalnya gitu loh. Ya kadang-kadang ilmu pengetahuan itu kan kalau tidak paham memahaminya, oh itu cuma gejala alami biasa, enggak ada yang istimewa. Loh kok enggak ada yang istimewa gimana tak? Entah? Ya enggak bisa. Kecuali kalau sengaja misalnya dibalsem. Nah, dibalsem aja awetnya itu kan keriput. Ya, misalnya Virgon itu ya keriput itu. Jadi tidak bisa seperti mayat baru ya enggak bisa. Tuh. Dibalsem ini maksudnya bukan dikasih obat gosok, itu bukan, ngono loh. Kan itu kan orang-orang Romawi, bahkan orang Irian aja kan punya teknik membalsem mayat. Tapi kan ya wujudnya mayat tetap berubah itu. Dagingnya ya asalnya itu mengeriput terus ini ya tinggal paling tulang belulangnya berbalut kulit. Tapi tidak asli seperti mayat baru kan tidak. Lebih kepada menjadi semacam batuan, bebatuanan itu. Tapi kalau jasadnya para waliullah itu benar-benar seperti benar-benar mayat baru. Itu dah. Oke, Mbah Sis Wanto almarhum Mbah Kaum Sidian itu juga begitu dah. Ketika kuburannya tanpa sengaja terbuka karena dekatnya dipakai untuk ngubur, ternyata masih baru juga. Padahal sudah 3 tahun atau 4 tahun dikubur di situ. Nah, orang kan tidak mengira orang seperti Mbah Sis itu ternyata ya waliullah. Ya nyatanya utuh kok jasadnya. Nah, memang salah satu tanda saja gitu. Salah satu tanda waliullah itu biasanya jasadnya utuh. Tuh, kalau yang ibu-ibu tadi itu ya sakit agak lama, no. Dia orang baik, tukang jualan gorengan, terus sakit lama, sakit apa? No, sakit penyakit dalam loh. Apalagi orang yang sakit penyakit dalam, nah, biasanya itu 5-6 jam setelah kematiannya itu sudah busuk kok. Kalau mayat itu asalnya berpenyakit kayak semacam penyakit dalamnya apa? Misalnya liver, kanker, yang di dalam mau enak kanker di kuku ya berarti penyakit luar gitu. Itu kan cepat sekali membusuk mayat itu. Betul? Belum dikubur udah busuk. Nah, ini ibu-ibu itu sakit kanker apa ya? Sakit kanker apa itu? Lambung atau apa itu. Nah, harusnya kan cepat banget membusuk. Nah, itu utuh kan gitu. Ya mungkin juga karena di samping dia baik, ketika sakit dia sabar kan itu. Sehingga oleh Allah ditinggikan derajatnya memperoleh derajat kekasih Allah.
Gitu dah. Yang bahasa sebenarnya itu ya wallahu alam dari mana. Tapi intinya itu sebenarnya satu toh. Semua waliullah itu hatinya baik. Baik hati. Gitu dah. Intinya itu di situ. Baik hati itu ciri baik hati yang pertama apa? Sakhaan itu kan Imam Al-Ghazali itu. Murah hati. Gitu dah. Kemudian penuh belas kasih. Nah, ini ngono kuwi. Kebanyakan itu kan begitu. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengutip hadis juga, semua kekasih Allah itu memperoleh derajat menjadi kekasih Allah karena sakhoknya, karena murah hatinya. Adalah murah hati yo suka memberi, suka ini. Nah, nanti kaitannya juga dengan ad-dinun nasihat. Agama itu selalu yang namanya agama itu ya kehendak baik. Kehendak baik untuk diri sendiri maupun orang lain, karena itulah perintah. Karena itulah perintah Rasulullah, berarti perintah Allah. Nah, kan Riyadhus Shalihin ada. Jadi intinya di situ hati yang baik, hati yang qalbun salim, mana nenggon Quran itu hati yang selamat, selamat dari sifat-sifat buruk seperti pelit, seperti sombong, seperti riya, seperti takabur. Takabur ya sombong ya, iri dan seterusnya itu. Nah itu disitulah letaknya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat macam-macam itu yang wajib-wajib, yang penting kan itu sunat itu ya ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak, itu tidak terlalu masalah asal hatinya baik. Kan itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek lara wamen sabar. Nah, sapa ngerti dengan sabar itu memperoleh apa yang dijanjikan Allah lewat hadis-hadisnya Rasulullah seperti ini. Wal qudamiyu ya ganti Riyadhus Shalihin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Apa ya halaman berapa? Berapa? Halaman 991. Wangan Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apa ya? Qala asyaitanu li ashabi lama bita lakum wala ngasya'a. Ketika seorang laki-laki, itu ya seseorang, masuk rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan. Nah, kalau masuk rumah itu ya membaca bismillah. Kalau di situ kira-kira ada orangnya ya assalamualaikum. Kalau rumah itu kosong nggak ada orangnya ya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ketika masuk itu dia menyebut nama Allah. Dan ketika makan juga menyebut nama Allah. Maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak bisa menginap di situ. Dan kalian tidak bisa makan malam di situ. Maksudnya setan tidak masuk rumah itu. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhuli qala asyaitanu adraktumul mabita. Ketika orang itu masuk ke dalam rumah dia tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata kepada teman-temannya, wah kalian menemukan tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal ngasya'a. Dan ketika orang itu makan tidak menyebut nama Allah, setan berkata kepada teman-temannya, wah kalian
menemukan tempat menginap dan makan malam. Kalian menemukan tempat dinner. Cara Sakiman dinner. Yuk kita dinner yuk. Dinner apa? Cemplon goreng. Rawahu Muslimun. Jadi makanya kalau apa-apa ini maca bismillah, minimal bismillah. Nek ora sempat doa yang panjang-panjang ya bismillah. Nah, kelingan mengingat Rasulullah menyuruh begitu. Nah, inilah. Sambil mengingat Rasulullah, kalau bismillah tidak mengingat Rasulullah ya ramandi. Kenapa ramandi? Kamu tidak berterima kasih kepada Rasulullah ya Allah enggak suka kan gitu. Bismillah, kelingan ini pas ngaji kayak diulang kon maca bismillah. Ini sudah cukup karena mengingat pas ngaji berarti mengingat guru berarti mengingat gurunya guru kan akhirnya berarti mengingat Rasulullah. Itu dah. Carane ngono kuwi. Wah nek nggon ngaji nek mak maca bismillah ya, bismillah. Udah. Nek cah cilik wae nek maam kon maca bismillah, anak kita makan bismillah ngono to. Awake dhewe maam lali. Mungkin wis katam le bismillah ya. Jadi kadang-kadang orang tua aku ki ya cok ngono kuwi ngono lho. Aku nek maam ki ya cok lali maca bismillah. Kelingan-kelingan wis rampung. Gegeg. Wih, ora maca bismillah. Ya, bismillah awalah wa akhirah. Ngono to. Bismillah awal akhir. Ngono to. Sing kebangetan kuwi wis lali glegeg ora maca bismillah, rampung ya ora kelingan. Blas ngono ya wis jan bangetan. Minimal ki rampung kelingan, wih urung maca bismillah ya. Bismillah awal akhir. Itu ta? Itu wis nutup itu tadi. Nek anak awake dhewe sing arep makan arep minum itu bismillah, otomatis mulut kita itu. Tak pikir-pikir gitu kita itu memang suka menyuruh orang, kita sendiri enggak ngerjain gitu loh. Anaknya kon soleh, bapaknya toleh gitu. Nah itu kadang-kadang ya makanya arep ngajari anak ini bismillah ngono guyu dhewe. Awang aku cok lali gitu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wis eleng ngaji ra akeh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.